Saya kira kezoliman yang luar biasa di bulan puasa. Kalau Gus Nur doanya baik-baik aja, saya doanya diazab nih. Kalau hakim sampai memutuskan diazab oleh Allah, jaksanya juga begitu. Coba kau lihat nanti dalam waktu dekat, azab Allah akan tiba pada mereka. Dalil saya surat Yunus ayat 88, doa Nabi Musa yang menghendaki Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Nah, sekarang saya doa itu saya pakai dasar saya surat Yunus ayat 88. Semoga hakim jaksa yang zolim ini dibinasakan oleh Allah. Amin. Halo guys, kembali lagi di Ayo Bicara. Bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Jasa Jokowi Pak, mungkin seperti apa? Ya begini, menurut KUHAP pasal 143 loh. KUHAP jelas ya. Itu menerangkan bahwa dakwaan jaksa mesti lengkap, satu, kedua mesti cermat, ketiga mesti jelas. Nah, dakwaan jaksa dengan fakta di persidangan tidak pernah menghadirkan ijazah asli Jokowi, itu artinya dia tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas. Menurut pasal 143 harusnya sudah dibatalkan oleh hakim, batal demi hukum. Tapi hakim tidak pernah mengindahkan itu, dan juga kita minta penangguhan penahanan juga tidak pernah dikasih. Berarti dugaan saya ini sudah satu settingan. Ya, karena saya tanya sama jaksa, kenapa kamu tidak ada ijazah aslinya? Ya dari polisinya begitu. Loh, kalau polisinya begitu kan berarti tidak lengkap, tidak jelas, tidak cermat, mestinya dikembalikan, namanya P19 ya. Belum pantas jadi P21. Artinya belum boleh masuk ke pengadilan, itu ilmu hukum. Kenapa juga ilmu hukum terus boleh masuk ke pengadilan dan hakimnya menerima, melayani lagi. Nah, waktu Rocky Gerung tampil udah dijelaskan ini dungunya jaksa ya. Saya juga tekankan begitu. Berarti kalau sidang ini terus jalan, ini semuanya dungu gitu loh. Nanti putusannya pun kalau nanti menghukum Gus Nur, putusannya amat sangat dungu dan blow on dan membuat kita ini cedera secara ilmu hukum. Saya ilmu hukum mampu mengatasi mereka semua. Bukan saya sombong, tapi itu faktanya di persidangan. Selalu argumentasi saya tidak bisa dibantah. Seperti tadi, mana bisa bantah? Nggak ada, karena ada pasalnya juga. Nah, tapi pertanyaan seriusnya, mengapa sudah jelas seperti itu hukum ya, kok mereka tetap jalan sidang ini gitu loh? Kok hakim tidak menghentikan? Harusnya batal demi hukum. Pasal 143, Anda kutip dong kalau pers yang benar. 143 KUHAP ya. Itu harus dibatalkan demi hukum. Tapi kenapa jalan terus? Ini, dan kita tidak bisa menghentikan karena Gus Dur tetap dituntut 10 tahun lagi. Jaksa Pinangki aja yang udah nimpe uang negara, udah banyak melakukan korupsi, dia cuma 4 tahun coba. Gus Dur tadi sudah lihat semuanya, apa yang dirugikan? Nggak ada. Nah, inilah saya kira kezoliman yang luar biasa di bulan puasa. Kalau Gus Nur doanya baik-baik aja, saya doanya diazab nih. Kalau hakim sampai memutuskan diazab oleh Allah, jaksanya juga begitu. Coba kau lihat nanti dalam waktu dekat, azab Allah akan tiba pada mereka. Dalil saya surat Yunus ayat 88, doa Nabi Musa yang menghendaki Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Nah, sekarang saya doa itu saya pakai dasar saya surat Yunus ayat 88. Semoga hakim jaksa yang zolim ini dibinasakan oleh Allah. Amin. Artinya dengan Kan saya udah terangkan tadi, hukum itu satu fakta, dua data, tiga logika. Kalau fakta sudah membuktikan tidak ada ijazah asli, datanya juga tidak menunjukkan adanya ijazah asli, logika kita mengatakan apa? Ya palsu dia. Kan kalau dia punya yang asli, dia tinggal bawa saja dong. Bawa saja dia. Atau suruh jaksa. Karena jaksa kan anak buah Jokowi, presiden ya. Jaksa agung perintah ini, jaksa ini saya punya ijazah, tunjukkan tuh di pengadilan. Mati kita, kalah Bambang Tri, tembak palanya. Karena dia janji kalau Jokowi punya ijazah asli, tembak palanya. Mestinya begitu, itu hukum. Saya menanggapi tentang tuntutan 10 tahun Ya. sama kan dengan Bambang Tri ini, nanggapnya bagaimana? Ini kan tuntutnya sama ini, berarti kan didudukan dengan perkara yang sama juga. Ya, itulah kebodohan dan kedunguannya gitu loh. Kenapa? Kan tadi Gus Nur sudah bilang kan perkaranya beda. Gus Nur statusnya host, Bambang Tri narasumber. Itu kan sudah peristiwa hukumnya beda.
akibat-akibat hukumnya juga mestinya beda. Ini sidangnya dijadiin satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, untuk kesekian kalinya Egy Sujana ini meminta agar kliennya itu, yaitu Sugi Nur, untuk dibebaskan ya. Saya pikir enak sekali ya, habis membuat hoax, berita bohong, bahkan fitnah, habis itu dia minta dibebaskan. Kan ini sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal ya. Dan alasannya menurut Egy Sujana, karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak lengkap, kemudian tidak cermat, dan tidak jelas. Oleh karenanya, menurut dia, sesuai pasal 143 KUHP, kasus Sugi Nur ini batal demi hukum. Dia mengatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak jelas itu guys. Karena menurut Egy Sujana selama ini jaksa tidak bisa menghadirkan ijazah asli milik Presiden Jokowi. Kita tahu guys bahwa alasan ini selalu digaungkan oleh semua, bahkan ya, semua pengacara Sugi Nur, termasuk Egy Sujana sendiri. Jadi logika yang mereka gunakan ini, jika jaksa tidak bisa menunjukkan ijazah asli milik Presiden Jokowi, maka menurut mereka ini, apa yang dituduhkan oleh Bambang Tri dan Sugi Nur tersebut adalah suatu kebenaran. Artinya bukan fitnah atau berita bohong. Padahal guys, kalau kita mengikuti proses persidangan Sugi Nur ya, dan Bambang Tri, tidak seperti yang dikatakan oleh Egy Sujana. Karena setahu saya, selama ini jaksa penuntut umum sudah menghadirkan saksi-saksi yang cukup untuk membuktikan kasus tersebut. Meskipun alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sendiri dalam persidangan hanya berupa fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Menurut saya guys, hal itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi tersebut asli. Karena logikanya ketika kita mengurus fotokopi ijazah legalisir, maka tentu saja kita harus menunjukkan atau memiliki ijazah asli. Selain itu, fotokopi ijazah tersebut, maksud saya fotokopi ijazah yang dilegalisir tersebut juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karenanya, sekali lagi, menurut saya itu sudah mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, meskipun itu hanya sebatas fotokopi ijazah legalisir. Dan saya pikir guys, tuntutan mereka untuk meminta dihadirkannya ijazah asli milik Presiden Jokowi ini hanyalah bentuk akal-akalan mereka saja yang memang sengaja mereka lakukan untuk membuat framing seolah-olah ijazah Presiden Jokowi tersebut memang palsu. Karena kemudian menurut mereka selama ini ijazah tersebut tidak pernah ditunjukkan, baik itu di dalam persidangan maupun ke publik. Itu saja guys sebenarnya tujuan mereka ini. Karena kalau kita berbicara fakta, selama ini Bambang Tri sendiri dan Sugi Nur ya, itu tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi tersebut palsu. Maka tidak ada cara lain selain mereka berkoar-koar, selain mereka berteriak-teriak ke publik ya, menuntut untuk ditunjukkannya ijazah Presiden Jokowi yang asli. Padahal seperti yang saya bilang tadi guys, bahwa fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir dan itu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu sudah merepresentasikan dari ijazah yang asli itu sendiri. Oke guys, itulah tanggapan saya mengenai cuplikan video Egy Sujana tersebut dan semoga bermanfaat.